Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tematik Bahasa Indonesia tema 7. Teks narasi sejarah. Teks narasi adalah sebuah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal hingga akhir dengan urutan waktu tertentu. Teks narasi sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Untuk memudahkan dalam memahami teks narasi sejarah, dapat mencari informasi penting dari teks tersebut. Perhatikan contoh berikut. Dari contoh teks narasi sejarah tersebut dapat ditemukan beberapa informasi penting. Yang pertama, Belanda sampai di Banten atau di Indonesia pada tahun 1596. Yang kedua, Belanda datang dengan pemimpin bernama Cornelis de Houtman. Yang ketiga, setelah Belanda datang, banyak perusahaan dagang Belanda yang berlayar ke Indonesia. Selain itu, untuk memahami teks narasi sejarah, dapat juga dengan membuat pertanyaan dari teks tersebut. Kata tanya yang dapat digunakan adalah apa untuk menanyakan benda atau peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang atau pelaku, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara. Contoh pertanyaan yang dapat dibuat dari bacaan tersebut adalah: kapan Belanda datang ke Indonesia? Dalam sebuah bacaan, biasanya terdapat kosakata baku dan kosakata serapan. Kosakata tersebut dapat dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut cara menggunakan kamus. Yang pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata yang akan dicari. Misalnya, pilar. Kemudian bukalah kamusmu, cari daftar kata yang diawali dengan huruf P. Setiap kata dalam kamus selalu diurutkan berdasarkan abjad. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata yang dimulai dengan PI, lalu PIL, lalu PILA, kemudian kamu akan menemukan kata pilar, PILAR. Jika kamu mempunyai KBBI, kamu bisa mencobanya sendiri di rumah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Selanjutnya, bagian-bagian surat undangan secara umum sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku siswa tema 7 halaman 153. Perbedaan yang mendasar antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi terletak pada kepala surat atau kop surat. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.